Bab 12. Di manakah Allah? Orang-orang sering bertanya, di manakah Allah? Dan mengapa Allah tidak kelihatan jikalau Dia ada? Dalam Alkitab tertulis, Allah Bapa yang di surga. Allah yang di surga tidak berarti Allah yang terapung-apung di udara. Itu berarti Allah ada di tempat yang tinggi. Namun, kenyataan Allah ada di mana-mana. Bukan hanya di surga, ada juga di bumi, ada juga di dalam hati kita. Tidak ada tempat yang tidak didiami oleh Allah. Itulah kebenaran dalam Alkitab. Seorang teolog sedang berjalan-jalan dengan kereta api. Seorang anak kecil juga berjalan-jalan dalam kereta api itu tanpa orang tua. Mereka duduk saling berhadapan. Si anak kecil ini mengeluarkan makanan ringan dari tasnya. Ia melipat tangan dan berdoa sebelum memakannya. Teolog yang melihat itu merasa anak itu sangat baik. Dan ia bertanya kepada anak itu, "Nak, kau percaya kepada Allah?" "Iya, Pak. Aku akan memberi apel 1 buah kalau kamu bisa bilang di mana Allah ada." Anak kecil itu menatap wajah teolog itu dan berkata, "Bapak, saya akan memberi apel 1 kotak jikalau Bapak bisa bilang di mana Allah tidak ada." Memang bertanya di mana Allah tidak ada itu pertanyaan yang lebih bijaksana daripada bertanya di mana Allah ada. Tidak ada tempat yang tidak didiami oleh Allah. Bahkan Allah ada juga di dalam ketidakpercayaan. Dalam kebencian Allah juga ada. Memang Allah ada di dalam hati kita dan juga di surga. Kita manusia hidup di bumi di mana terbatas dalam waktu dan ruang. Namun Allah ada di tempat yang melampaui waktu dan ruang. Jika bertanya Allah ada di mana, kita tidak dapat menjawab dengan 1 kata. Jika saya ada di kantor, saya tidak ada di rumah. Namun kalau Allah ada di sini sekaligus ada juga di surga dan di dalam hati kita. Dialah Allah. Kita tidak usah berteriak untuk memanggil Allah. Apabila Allah ada di dekat kita dan iman kita makin mendalam, bukan hanya Allah ada di dalam kita, kita juga ada di dalam Allah. Kita menjadi satu. Yesus mengajarkan penyatuan yang ajaib ini kepada kita. Seperti Yesus dan Allah satu, jadikanlah kami satu. Karena Yesus mengasihi kita, Dia berjanji akan menyertai kita dan akan ada di dalam diri kita selamanya. Yesus berfirman, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Tidak mudah dimengerti. Kita mengetahui bahwa Yesus dipakau di salib, mati, bangkit, naik ke surga, dan sedang duduk di sebelah kanan Allah. Namun, Yesus berfirman, "Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Dan juga, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu dalam aku, dan aku di dalam kamu. Karena Allah adalah roh yang tidak memiliki tubuh seperti manusia, tidak ada tempat yang tidak didiami oleh Allah. Dan Allah memenuhi seluruh bumi juga. Biasanya jarang kita mengekspresikan Allah yang berada di bumi. Namun Allah berfirman, "Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi?" Ada seorang nabi yang bernama Yeremia. Ia sangat banyak menangis karena ia mengerti hati Allah. Ketika bangsa Israel tidak menyembah Allah dan menyembah segala berhala dan dewa. Di dalam kitab Yeremia 23 ayat 24 tertulis, "Sekiranya ada seorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat ia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi?" Demikianlah firman Tuhan. Allah memenuhi langit dan bumi. Oleh karena Allah ada di bumi, Allah menyelidiki kita, senantiasa menyertai kita, dan akibatnya Allah mengenal semua diri kita. Pemazmur berkata, "Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku. Kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan." Mazmur 139 ayat 1-4. Mari kita berpikir sejenak. Kita bertemu dengan kawan-kawan dan berbicara semau-maunya. Kadang-kadang kita, orang percaya pun berbicara sembarangan seperti Allah tidak ada. Allah mengetahui semua perkataan dari bibir kita. Pada suatu masa, orang-orang yang bukan umat Israel hidup tercampur di tanah Israel. Mereka adalah suku Rekab. Mereka hidup sederhana dengan menepati perintah bapa luhur mereka. Allah yang menyelidiki mereka memanggil Yeremia, "Pergilah kepada kaum orang Rekab, bicaralah dengan mereka, dan bawalah mereka ke rumah Tuhan, ke dalam salah satu kamar, kemudian berilah mereka minum anggur." Yeremia 35 ayat 2. Namun mereka menjawab, "Kami tidak minum anggur, sebab Yonadab bin Rekab, bapa leluhur kami, telah memberi perintah kepada kami," katanya, "Janganlah kamu atau anak-anakmu pun minum anggur sampai selama-lamanya. Janganlah kamu mendirikan rumah, janganlah kamu menabur benih, janganlah kamu membuat atau mempunyai kebun anggur, melainkan haruslah kamu diam di kemah-kemah selama hidupmu, supaya lama kamu hidup di tanah di mana kamu tinggal sebagai orang asing." Yeremia 35 ayat 6-7. Keturunan mereka terus menepati perintah itu.
Mereka bukan bangsa Israel, hanya suku yang kecil dan sederhana. Namun Allah melihat kehidupan mereka dan memuji mereka. Dia berkata kepada Yeremia supaya umat Israel meneladani mereka. Allah melihat segala sesuatu yang kita kerjakan. Dia mengetahui ucapan kita, menyelidiki, memeriksa, dan mengetahui pikiran dalam lubuk hati kita. Allah bukan hanya ada di surga, tetapi juga di bumi. Dia memperhitungkan hati kita, dan Dia dapat kita percaya. Bagaimana kita percaya Allah melupakan kita? Alkitab berkata, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungnya? Sekalipun ia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Yesaya 49 ayat 15. Allah ada di mana-mana. Allah patut dipercaya, diandalkan, dan kita mempercayakan kehidupan kita kepadanya. Allah sudah ada dalam pertanyaan Allah di mana. Pemazmur berkata, tidak ada tempat di mana aku dapat menyembunyikan diri. Kemanapun aku pergi, di situ juga ada Allah dan memegang aku. Mazmur 139. Oleh karena itu, orang yang memahami kemahahadiran Allah dapat hidup dengan iman yang berani. Ia percaya bahwa Allah menyertainya walaupun ia berjalan di dunia yang gelap dan susah, berjalan dalam lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut. Untuk memiliki iman yang kuat dan berani, kita harus membaca Alkitab. Jikalau kita membuka Alkitab, suara Allah akan didengarkannya. Jika kita sudah mendengar suara Allah, kita tidak lagi bertanya di manakah Allah, tetapi di manakah Allah tidak ada. Allah ada di surga, di tempat yang tidak terhampiri, namun Allah juga di bumi. Allah memenuhi langit dan bumi. Allah berdiam dalam hati kita, khususnya hati orang yang percaya dan menerimanya. Sebaliknya, Allah ada juga dalam kebencian orang yang membenci.